Oke, teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya akan ngobrol bincang-bincang dengan salah satu influencer yang mungkin terkenal di dunia keuangan. Ini saya merasa terhormat ada Overheard Keuangan yang berkenan untuk sharing di sharing kita minggu ini. Ya, thank you sebelumnya untuk Overheard Keuangan berkenan untuk meluangkan waktu untuk sharing di YouTube channel saya. Mudah-mudahan teman-teman dengan sharing saya, diskusi saya dengan Overheard Keuangan ini bisa memperoleh input-input, masukan-masukan terkait bagaimana literasi keuangan itu kita penting untuk dibangun sedari muda dan bagaimana kita mengelola keuangan kita. Mungkin Overheard Keuangan, saya pengen nanya, awal mula Overheard Keuangan ini ada itu seperti apa dan kenapa diberi nama Overheard Keuangan kalau gue tahu? Oke, terima kasih Mas Tommy atas undangannya kepada saya. Perkenalkan, nama saya Mimin dari Overheard Keuangan. Kebetulan saya bertemu dengan Mas Tommy itu pada saat saya sedang ada undangan dari Aludi, terus membahas di industri ICF atau SCF. Lalu Mas Tommy ikut menjadi salah satu narsum atau perwakilan investor dari para investor retail yang ada di SCF. Oke, saya akan memulai. Awal mula Overheard Keuangan itu sebenarnya sudah dari bulan Juli tahun 2020. Pada saat itu saya tidak kepikiran sama sekali untuk membuat Overheard Keuangan. Awalnya saya adalah orang yang tidak terbiasa untuk menulis, terus karena ada kegiatan WFH, ya ada WFH, pada saat bulan April itu saya merasa ada walaupun saya sebagai budak korporat ada beberapa ada waktu luang yang bisa saya lakukan dan bisa saya manfaatkan. Pada bulan April atau bulan Mei pada saat itu saya mencoba masuk di Quora, ya kan, untuk latihan menulis, menjawab pertanyaan audiens. Nah, terus kebetulan pada saat saya menulis di Quora tentang pembahas franchise, karena saya menceritakan pengalaman gagal saya di franchise, alhamdulillah tulisan itu diterbitkan kepada 200.000 viewers kalau tidak salah pada saat itu, yang sehingga ternyata tulisan saya itu ada yang suka ya, seperti itu kan. Terus saya akhirnya semangat untuk menulis, saya rajin nulis di Quora selama 1 bulan. Terus saya penasaran, saya pengen mencoba di Instagram. Seperti kalau di Instagram itu audiensnya lebih menarik, ya kan. Setelah itu saya mencoba di Instagram. Nah, kenapa saya memikirkan namanya Overheard Keuangan? Karena saya melihat beberapa akun top of mind di dunia dengan nama Overheard, seperti Overheard Jakarta, Overheard Bali, Overheard Campus, Overheard Beauty, itu memiliki engagement yang sangat baik, ya kan. Nah, awalnya karena itu Overheard, terus juga saya itu kan belajar CFP juga. Saya kebetulan memiliki sertifikasi CFP yang baru saya dapatkan itu Februari 2020. Saya ingin mencoba untuk mencoba bermanfaat lah untuk orang lain. Karena pada saat itu saya merasa saya waktu buat bisnis, salah satu faktor mungkin yang membuat bisnis franchise saya gagal itu karena saya jujur tidak bermanfaat buat para pegawai saya. Pada saat itu kayak saya ngerasa egois. Maksudnya dalam artian saya hanya memikirkan cuan, balik modal, tetapi tanpa memikirkan pegawai-pegawai yang pegawai-pegawai saya itu yang bekerja di tempat saya itu, ya kan, sampai dia melakukan fraud karena salah satunya dia ada pinjaman online, Mas. Ya kan, di pinjaman online ibarat kayak penghasilannya itu di bawah UMR, ya kan, terus penghasilan dia di bawah UMR, terus dia karena kepepet dan lain hal akhirnya melakukan fraud kepada saya, dan saya ngerasa kayak padahal saya CFB nih, tapi kok saya nggak bisa bantu mereka, berarti kayak gitu. Kayak saya ngerasa tersentil dan harusnya saya bisa bantuin mereka nih, ya kan. Saya sebagai financial planner, dan akhirnya saya ngerasa
coba deh, apakah ketika saya dan membuat apa sih, sebuah brand atau misalkan apapun itu, dan dengan tujuan pertama adalah mencoba bermanfaat dulu deh buat orang lain, apakah hal itu akan berbalik, ya kan? Dulu saya fokusnya cuan nih, cuan, tapi Cuan-cuan. ternyata iya cuan, tapi ternyata gagal, ya kan? Saya coba nih, nggak terlalu ini, ya udahlah, kasih aja ilmu gratis, kasih ilmu ini, siapa tahu ntar bakal berbuah hasil, ibarat kata kayak gitu. Dan ternyata alhamdulillah lambat laun perlahan-lahan ya naik lah, maksudnya kita bisa meningkatkan engagement dan apa lain-lain, kita bisa konsisten. Jadi awal mulanya itu Juli 2020 selama 2 bulan, saya ingat banget Mas Tommy. 2 bulan. Saya dari Juli Agustus itu saya ingat apa tuh namanya, saya tiap hari membuat konten itu dan memposting konten itu setiap hari itu 2 post feed, dan semua komen, semua like, semua DM itu saya balas, ya kan, dan saya menghabiskan waktu sehari itu bisa 4 jam di Instagram, kalau kurang lebih kayak gitu. Maksudnya bener-bener konsisten tuh, dengan konsisten, ya alhamdulillah pelan-pelan naik. Dan walaupun saya pernah juga kena somasi, Mas Tommy, pada bulan Oktober atau November saya kena somasi karena membahas sebuah cerita, iya sebuah cerita dari apa sih, pokoknya ada sebuah cerita, saya kena somasi. Ya udah, akhirnya saya kena down tuh, maksudnya mental saya down dari bulan, akhirnya saya tidak aktif tuh dari Januari sampai bulan Mei. Nah, mulai aktif lagi, mulai semangat lagi, kebentuk mentalnya lagi bulan Juni, Juli, Agustus ini. Makanya saya alhamdulillah Juni, Juli, Agustus itu pelan-pelan ya mulai semangat lagi, followers mulai bertumbuh lagi, dan ya alhamdulillah endorse-nya juga ada, Mas. Wah, luar Kayak gitu biasa. intinya. Mungkin Oke. ya itu pertanyaan pertama mungkin. Ya. Thank you Offer Keuangan untuk penjelasan. Jadi Smart Guys ini kalau penonton di channel YouTube saya itu saya panggil Smart Guys kan panggilannya. Smart Guys. Jadi kalau saya boleh summarize, ada hal yang menarik nih dari Offer Keuangan nih. Jadi pertama ini sekarang banyak milenial itu yang pengen cepat sukses, cepat kaya, bikin sesuatu tuh pengen cepat berhasil gitu, tanpa melihat proses. Mungkin teman-teman ini mesti lihat semua orang yang berhasil itu ada proses yang mengiringi di belakang teman-teman. Jadi seperti tadi Overhead Keuangan dia bilang, dia sempat fokus 2 bulan setiap hari itu 2-3 feed ya Mas ya, ngabisin waktu 4 Iya, jam di 2-3 Instagram feed, gitu. 4 jam di Instagram. Konsisten itu, Mas. Konsisten. Bener-bener semua saya balas, semua orang yang komen, yang like. Saya nggak patah semangat, like-nya itu dikit. Awalnya cuma 5, 3, 10, 20. Ya kan, tapi pelan-pelan karena kita yakin dan konsisten, dan maksudnya ada drive untuk saya tidak boleh gagal lagi nih. Ibarat kata seperti itu, akhirnya pelan-pelan alhamdulillah ya jadi pelan-pelan ya naik lah engagementnya, seperti itu Mas Tommy. Mungkin lanjut. Ya, itu aku setuju sekali dengan Overhead Keuangan ya. Jadi memang sekarang tuh banyak nih teman-teman aku nih yang ngeluh nih ke aku nih posisinya. Kenapa kok gue bikin media sosial, si aku cepat banget followersnya naik, si ini kenapa YouTube-nya, subscribe-nya cepat naik segala macam, tapi maksudnya nggak melihat proses di belakang gitu. Jadi teman-teman, message untuk pertanyaan pertamanya menurut aku, kita perlu melihat ya, semua hal yang kita capai itu pasti ada proses yang kita lalui teman-teman. Jadi kita jangan melihat outputnya doang tanpa kita melihat proses teman-teman posisinya. Jadi jangan kita serta-merta pengen cepat sukses, cepat kaya, tapi kita nggak pengen berproses. Jadi menurut aku pribadi, kalau kita pengen mencapai sesuatu, yang baik itu adalah kita memang melalui proses demi proses, kita menempah diri kita, nanti kita belajar experience, pengalaman dari sana, nanti kita akan bisa memperoleh keberhasilan, dan itu akan jauh lebih baik daripada sesuatu yang privilege yang kita diberikan mungkin dari orang tua ataupun dan sebagainya. Nah, Alfred Keuangan, ini aku pengen diskusi lagi posisinya. Kalau aku sendiri kan membangun channel YouTube ini kan mungkin aku bukan financial planner, tapi aku sangat financial enthusiast. Jadi aku juga belajar perencanaan keuangan kayak gitu-gitu. Walaupun aku belum ngambil sertifikasi CFP posisinya. Nah, kenapa aku agak resah? Karena aku melihat banyak banget milenial dan bahkan beberapa teman aku yang seusia aku, tapi masih terjerat kartu kredit, pinjaman online. Tadi Mas juga cerita pinjaman online dan seterusnya. Padahal orang-orangnya mungkin bukan nggak sekolah, mungkin lulusan SMA, bahkan kebanyakan lulusan S1 gitu. Tapi di sana aku melihat literasi keuangan itu kok agak kurang loh di Indonesia. Maksudnya even orang-orang yang udah lulus perguruan tinggi tapi masih nggak bisa memanage dirinya gitu, kartu kredit
so over limit, ditagih debt collector, KTA ditagih-tagih, kemudian pinjol segala macam. Nah, itu sih background aku. Kalau aku pengen memberikan literasi keuangan kepada sebanyak mungkin masyarakat Indonesia supaya jangan ada lagi yang terjerat pinjaman online, kartu kredit didatangi debt collector dan seterusnya gitu. Kalau overhead keuangan sendiri, kira-kira visi tujuannya nanti apakah mirip atau seperti apa kalau boleh tahu? Oke, siap Mas Tommy. Mungkin Mas Tommy juga bisa manggil saya Mimin aja ya, Mimin. Oh ya, Mimin. Mimin, biar enak. Okay. Jadi tujuan pasti ketika kita sebagai financial planner dan kita mencoba untuk berkontribusi, pasti tujuan utama ya secara normatif ya, pasti meningkatkan literasi keuangan di Indonesia, ya kan? Terus yang kedua, tapi ada beberapa hal yang saya ingin garis bawahi, pasti kan literasi keuangan kan. Terus yang kedua itu juga ya normatif lah. Pasti kita mencoba mencari penghasilan tambahan, ya kan, wajar, ya kan. Terus yang ketiga itu saya resah juga sebenarnya. Resah dalam artian pertama ya pasti yang Mas Tommy bilang itu terkait dengan pinjol. Bahkan saya resahnya itu orang terdekat maksudnya adalah mantan pegawai saya yang terjerat pinjaman online. Itu membuat saya kayak, padahal saya ininya loh, saya sebagai CFP harusnya saya bisa berkontribusi buat dia, ya kan. Saya merasa itu kayak, saya ada penyesalan sedikit, ada penyesalan pada saat itu, sehingga saya harus mencoba berkontribusi nih. Berkata gitu, pertama keresahan saya yang pertama, dan yang kedua itu adalah keresahan itu ibarat kata benar juga kata Mas Tommy, ketika seseorang itu ingin mendapatkan uang secara instan, cepat, tanpa pikir panjang, tanpa memiliki literasi yang baik. Nah, saya sudah mengalami itu. Ibarat kata seperti ini, Mas Tommy. Maksudnya saya mencoba menceritakan. Jadi awal mula saya kan budak korporat, saya sebutnya budak korporat aja lah, biar menarik ya. 2016 akhir saya mulai masuk kerja. Terus saya bekerja dari Januari sampai bulan Oktober saya berhemat itu. Pada saat itu saya berhemat dan tidak tidak foya-foya, tidak saya bisa pada saat itu saya ingat bisa men-saving dari penghasilan saya itu 50 sampai 70%, tetapi dengan catatan saya orang di Jakarta dan saya maksudnya alhamdulillah masih ada orang tua yang memberikan tempat tinggal kepada saya, ya kan. Nah, pada saat itu saya bisa nabung. Nah, investasi awal saya itu adalah kripto, ya kan. Dan kripto pada saat itu sedang booming. Saya belum pernah investasi apapun. Saya hanya pernah 2016 2017 itu jualan online. Padahal pada saat itu jualan online saya juga alhamdulillah lumayan bagus, ya kan. Ini ada penyesalan saya juga, jualan online saya bisa tuh dapat saya sebut saja ya, saya waktu itu dapat rekanan Bukalapak dan maksudnya buka pengadaan lah. Saya ikut buka pengadaan itu bisa sekali kontrak itu saya jualan headset high end itu sekali kontrak bisa 70 jutaan lah, 70 jutaan. Itu untuk souvenir, untuk bank-bank kayak BUMN, untuk souvenir hadiah lah kalau misalkan ada acara, ya kan. Nah, pada saat itu saya ada itu, terus saya booming nih, ya kan. Saya mikir pada saat itu, jualan online mah kayaknya lama, ya kan. Kripto nih kayaknya menarik nih, ya kan. Teman-teman saya juga pada bilang, kripto aja, cuannya cepet, ya kan. Nah udah saya coba, saya ingat banget pada bulan Oktober tahun 25 Oktober 2017 saya menginvestasikan, saya sebetulnya bukan investasi ya, trading lah, pokoknya naruh duit di situ kisaran sekitar 70 juta, ya kan, 70 juta. Nah, dari 70 juta itu saya ingat dalam beberapa minggu naik, Mas Tommy, jadi 120 juta. Itu kisaran November, 8 November itu saya beli Bitcoin Cash, ya kan. Trading aja karena marketnya lagi naik, ya semua orang bodoh, ibarat kata semua orang awam ya pasti akan merasakan namanya beginner luck, ya kan. Jual 120, turun terus. Turun. Saya langsung lemes gitu. Turun dari 120 juta, saya ingat banget. Karena saya greedy, pengen, bisa nih 200 juta, ya kan, seperti itu. Turun, Mas, jadi 45 juta, saya ingat banget. 45 juta dalam waktu beberapa hari, minus 50-60%. Terus kebetulan lagi ini karena saya ngerasa ya saya mengevaluasi pada saat itu marketnya bener-bener bullish lagi, Mas. Kripto itu bener-bener to the moon lah, ya kan. Bitcoin itu all time high pada saat itu ke 20.000, altcoin yang lain itu udah
2x, 3x, bahkan 5x, 10x. Ya, ya. Naik tuh dari 45 juta jadi 280 juta Mas Tommy, ya kan? Tapi itu kan pasti mikir, wah, tarik aja, ibaratnya seperti itu kan. Ya. Saya ingat, pada saya udah 280 juta, banyak senior saya mungkin yang sudah berpengalaman memberikan nasihat kepada saya. Udah, ditarik aja dulu ininya, kapitalnya 70 juta, ya Ya. kan? Terus tarik aja 70 juta. Terus ntar ya 210 juta masih ada. Tapi pada saat itu saya karena euforia, manik, dan saya ngerasa sombong. Saya ngerasa sombong kayak, oh saya hebat nih, saya bisa nih, saya baru investasi aja, saya bisa 4 kali lipat nilai modal saya, ya Ya. kan? Terus saya ngerasa, dan nggak berapa lama kemudian karena tiba-tiba market bearish, pada saat itu YouTube itu tuh nggak ada, ibaratnya YouTube itu masih sepi lah yang literasi tentang kripto atau misalkan apa sih, cuma baca-baca tapi bacanya juga terus atau enggak grup Telegram yang pom-pom, saya ingat banget maksudnya Telegram pom-pom kripto. Dan sayangnya saya dari 280 juta saya tidak bisa mengamankan aset saya itu. Saya malah membelikan ya barang-barang yang ini, yang aneh-aneh lah, kayak iPhone. Saya ingat banget saya beli iPhone X ya. iPhone X pada saat awal itu harga 16 juta di JDID, saya ingat banget itu 16 juta. Saya pamer tuh maksudnya ke teman-teman saya, ini kripto nih, saya dapat kripto ke ini apa tuh namanya, itu banyak. Terus akhirnya oke, dan setelah itu saya buru-buru saya nggak tarik uangnya karena saya ngerasa target saya pada saat itu, 1 miliar bisa nih, 1 miliar bisa, ya kan, berkayak gitu. Tapi sayangnya saya harus berrela hati, market kripto itu Bitcoin dari harga 20.000 turun menjadi saya ingat ke 5.000 atau 6.000. Terus Ethereum dari harga 1.200 turun ke harga 100. Ibarat kata Bitcoin minus 60-70%, altcoin itu turun semua hampir 95%. Ethereum itu turun 95%. Which is aset saya yang 280 juta itu sisa 10 juta, Mas. Waduh. 60 juta juga udah nggak kemana-mana. Ibarat kata kayak saya harus pasrah aja, tunggu. Ibarat kata pada saat itu saya trauma, dan saya dulu kripto itu beda banget sama sekarang. Sekarang udah lebih bener-bener bagus. Maksudnya infrastrukturnya juga udah oke. Saya lihat ya ada perubahan lah. Kalau dulu tuh bener-bener trading pom-pom yang gitu-gitu doang, ya kan? Jadinya saya pengen, maksudnya poin dari cerita saya itu adalah saya pengen memberitahukan kalau investasi itu ya step by step bagus ya. Jangan yang langsung high risk. Ibarat kata kita step by step, kayak misalkan low risk dulu, ibarat kata seperti emas, atau misalkan deposito, atau misalkan reksadana pasar uang, terus baru bertahap misalkan reksadana pendapatan tetap, terus peer to peer lending, terus SCF atau IC saham atau ECF, SCF, terus barulah kripto. Kripto tuh harusnya di bawah-bawah nih, ya kan? Atau instrumen derivatif. Tetapi saya langsung awal. Nah, saya ngerasa salah. Saya sebenarnya ingin menyampaikan kepada audiens saya, jangan lakukan yang pernah saya lakukan. Hati-hati, greedy. Greedy itu susah banget, Mas. Ibarat kata ketika udah cuan 4 kali lipat itu mikir rasional itu susah banget. Ibarat kata, wah, saya bisa nih. Ya kan, setan-setannya itu biasa merasuki banget. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah, maksudnya lebih baik kita kalau misalnya mau investasi step by step, dan maksudnya dari yang low risk gitu, dari yang low risk baru yang high risk. Terus yang ingin saya sampaikan juga, lebih baik kita belajar, ya kan, belajar dulu. Maksudnya jangan hanya ikut-ikutan orang, ya kan, tanpa memiliki pengetahuan. Which is misalkan kita lulusan SMA atau SMK dan bukan dari latar belakang yang finance, atau misalkan kita belum kuliah yang di ekonomi, bisnis, dan manajemen, yang sudah mendapatkan pelajaran manajemen investasi atau ya tentang bisnis atau akuntansi dan lainnya, itu lebih baik ya kita belajar dulu, ikut investasi dulu lah, leher ke atas, berkata kayak gitu. Tapi banyak orang yang kayak pengennya tuh kayak cepet kayak gitu. Tapi kayak saya nggak menyalahkan itu, karena saya pada saat itu juga, dan di sini karena saya udah punya pengalaman itu dan saya ngerasa hal itu tidak baik dan jangan dilakukan dulu. Makanya saya pengen mencoba menginfluence dalam artian step by step nih, dari yang low risk to high risk kayak gitu. Intinya sih kayak gitu sih, Mas. Menurut saya ya. Tapi ya tiap orang kan punya pilihan masing-masing. Seperti itu mungkin, Mas Tommy. Lanjut, monggo. Thank you, Mimin. Nah, ini Smartcast ini menarik banget ya, sharingnya Mimin ini. Jadi memang kalau aku bisa tangkap ini memang ya ini juga di beberapa
video saya sebelumnya saya juga ngomong terkait money management, bagaimana kita mengontrol diri, bagaimana kita bisa menahan diri. Karena memang di market, di capital market ataupun di keuangan investasi ini, kalau kadang-kadang tuh lawan utama tuh biasanya tuh bisa diri kita sendiri, karena kita kadang-kadang nggak bisa mengontrol. Tadi yang dialami Mimin tuh aku yakin aku juga pernah ngalamin gitu dulu. Kalau kita IPO waran kan hari pertama warannya berapa ribu persen cuan gitu, kadang-kadang kita nggak bisa mengontrol. Aku juga ngalamin kayak gitu kadang-kadang kita nggak bisa ngontrol diri teman-teman. Makanya salah satu poin pentingnya memang money management, psikologi kita dalam melakukan investasi itu penting banget teman-teman. Nah, tadi itu Mimin, Betul, setuju. aku juga setuju. Jadi kalau dari kalau aku pribadi itu sebelum kita mulai berinvestasi itu, biasanya aku bilang uh, kalau kita di capital market ya, psikologi kita itu harus kita maintain dulu. Jangan sampai psikologi kita rusak. Kalau psikologi kita rusak itu, kita metode apapun itu jadi salah gitu. Itu kan money management. Bagaimana kita mengatur pengeluaran kita kalau kita udah profit, kita ambil dulu modal kita dan seterusnya. Itu penting banget teman-teman. Nah, tadi juga Mimin tadi udah sampaikan investasi itu mulai dari yang paling aman dulu. Mungkin di flow saya sebenarnya saya udah bilang mulai dari ada reksadana pasar uang, berjenjang naik sampai terus-menerus berbagai instrumen. Nah, sekarang kita pengen bahas nih Mimin. Nah, kalau aku kan kebetulan bukan CFP, tapi aku belajar juga lah. Jadi aku tertarik di dunia keuangan. Nah, jadi kalau konsepnya yang aku sharing ke para subscribers aku, biasanya tuh aku ngikut yang piramida keuangan itu. Mungkin nanti bisa koreksi pendapatnya Mimin, sepakat nggak? Kan piramida keuangan itu yang pertama itu dari dana darurat, kemudian baru asuransi, kemudian baru investasi, dan seterusnya. Tapi biasanya aku bilang dulu ke teman-teman, sebelum mulai dana darurat, biasanya yang di bawah itu aku suruh lunasin dulu. Utang yang sifatnya konsumtif, kayak kartu kredit, KTA, yang nggak perlu-perlu. Terus mengontrol diri dulu. Biasa aku suruh pisahin dulu, mana need, mana want, biasa kita pisahin dulu. Nah, kalau dari Mimin tuh, bisa ngasih masukan nggak kira-kira ada masukan gitu yang tepatnya seperti apa gitu. Kalau aku sih seperti itu yang bisa aku sampaikan. Yes, so far sih ya itu saya setuju juga dengan Mas Tommy, dan itu juga yang pada saat saya pelajari di pelajaran safety pada saat saya ikut PPA review, ya yang secara secara buku itu yang pasti kita diajarkan itu step by step. Maksudnya baiknya kita menghilangkan dulu yang namanya utang konsumtif kita. Maksudnya ketika kita sudah bisa mengontrol utang konsumtif kita, ya kita kita coba siapkan dana darurat, terus baru asuransi, terus money management menurut saya ya asuransi, terus investasi, ya dan tetapi sebenarnya dari piramida itu yang harus kita miliki adalah yang paling awal ya, itu tujuan keuangan ya. Nah, ibarat kata kita harus mikirin setiap uang yang kita pegang atau misalkan kita miliki, kita harus sudah memiliki pada saat kita terima. Ibarat kata kamu mendapat itu dari pekerjaan kamu, atau misalkan kamu mendapat itu dari penghasilan tambahan, atau misalkan jualan, atau itu apapun itu, kita pas kita terima ya kita sudah sudah miliki tujuan keuangannya, ya kan, kita sudah memiliki tujuan keuangannya. Nah, tapi biasanya kalau yang saya lakukan itu, saya sudah punya dana darurat, saya sudah punya sudah punya asuransi juga. Nah, tapi pada saat awal saya lakukan, saya yang saya lakukan pada saat awal saya punya uang salah sebenarnya. Saya punya uang itu ya untuk, saya nggak punya tujuan. Saya ngerasa salah pada saat itu. Makanya saya benar kata Mas Tommy, maksudnya ya kita harus nyesuaikan. Tapi kita harus ingat bahwa tujuan keuangan kita harus mencapai tujuan pengantar untuk untuk tujuan keuangan kita. Nah, yang menurut saya, kalau yang saya lakukan dan saya dengan alokasi khusus, yang waktu itu saya juga belajar juga pada saat tahun
Sampai detik ini saya masih menerapkan itu monthly budget sendiri, maksudnya untuk ibarat kata setelah mendapatkan uang itu tanpa kita harus mikir, saya mencoba membuat monthly budget kita menjadi habit. Ibarat kata ketika saya menerima uang, misalkan asumsi aja ya 10 juta, ya kan. Dulu awal-awal selama 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan awal 2018 itu saya menerima uang 10 juta, saya 50% itu habis untuk necessity. Oh ya, saya belum memberitahukan juga kalau saya pertama 50% necessity, terus 10% itu untuk giving, 10% untuk apa sih namanya investasi atau FFA financial freedom account, 10% untuk saving, 10% untuk play account, 10% lagi untuk pendidikan. Itu dulu. Tapi sekarang saya itu 3 bulan pertama saya latihan tuh, yang penting saya konsisten dulu lah. Saya bisa ini, tapi 50% juga nggak kepake juga ternyata. 50% ternyata nggak kepake, oh cuma itu saya pengeluaran saya nggak banyak ya, cuma 30% doang. Lama-lama saya evaluasikan, akhirnya bisa switching jadi FFA-nya itu jadi 50%. Intinya itu saya 2018 karena sudah konsisten, ibarat kata, jadi udah gampang. Ibarat kata untuk mencapai tujuan keuangan, udah kita nggak perlu susah payah lah. Tujuan kita nggak harus punya tujuan, karena udah jadi habit kita. Ibarat kata kita udah mengalokasikan untuk investasi ya untuk tujuan keuangan kita. Kita udah tahu, maksudnya benchmark kita untuk di benak pikiran kita, di mindset kita, oh ini saya punya uang ini, ya udah saya udah alokasikan budget itu kalau saya, tapi setiap orang juga boleh, ada yang KKI, boleh ada yang 50-30-20, saya cocok ke kalian aja lah, ya kan. Setiap orang punya pertimbangan masing-masing. Kalau saya cocoknya ya bagi 50-10-10 awal, itu awal. Sekarang saya 50% untuk FFA dan investment, yang lainnya itu ya 5%, ntar deh saya beratkan itu ya. Pokoknya intinya di awal saya merencanakan, terus mencatatnya itu saya juga nggak konsisten banget kok. Saya maksudnya manusia suka lupa juga kan. Biasanya saya yang biar gampang seminggu sekali lah. Seminggu sekali saya mencatat, merekap semua pengeluaran saya. Biasanya biar gampang itu saya transaksi ya menggunakan ya GoPay atau misalkan Gojek atau platform pendukung lah, biar gampang lah merecapnya ya kan, atau misalkan mobile banking biar lebih gampang recap. Ya udah, jadi tiap seminggu itu udah recap. Minggu kedua recap, minggu ketiga recap, minggu keempat recap. Jadi, nah kita setelah udah tahu transaksi kita, bisa kita evaluasi. Maksudnya mana nih pos yang misalkan ada yang antara budget dan realisasi itu ada perbedaan nih, ya kan? Misalkan jadi merah ada warnanya. Ternyata misalkan necessity kita yang kita sudah targetkan 30% menjadi misalkan 40%. Ya kan, oh itu lebih tuh. Nah ini karena apa nih? Terus kita bisa, karena kita catat, kita bisa melihat, oh ternyata di ibarat kata saya kebanyakan mesen GoFood nih, ya kan. Nah kita bisa, jadi kita ada awareness untuk mengurangi itu, ibarat kayak gitu. Setelah konsisten, udah nggak usah mikirin, ibarat kata tidak usah terlalu mikirin yang apa sih namanya, terlalu misalnya kita harus mencapai ini mencapai itu. Ketika udah jadi habit itu lebih mudah sih, kayak gitu sih mas intinya. Kalau saya ya, tapi setiap orang punya pertimbangan masing-masing. Kayak gitu Mas Tommy. Monggo lanjut. Thank you Mimin penjelasannya. Ini menarik ya teman-teman ya. Jadi memang yang disampaikan sama Mimin itu benar. Yang paling penting itu budgeting kita lihat kan, tadi Mimin juga menyampaikan bisa 50-10-10, ada juga yang di Fox saya 50-30-20 atau 20 semua, itu konsep macam-macam di luar. Gimana tergantung kita mengatur budgeting kita. Tapi memang benar, hal yang penting itu budgeting realisasinya berapa. Kita mesti lihat gimana realisasinya itu terhadap budgetnya kita. Kenapa over, kenapa ini kita, kenapa di bawah, itu yang perlu kita kaji gitu. Kenapa? Karena banyak teman-teman sekarang ini yang memang setuju mas, budgetingnya mungkin dikasih tahu mesti budgeting, rajin budgeting, tapi nggak dicatat realisasinya ternyata over, bump segala macam nggak dikontrol. Nah itu penting. Aku juga setuju banget sama Mimin itu. Banyak teman-teman juga ngalamin budgetingnya, jago di depan udah budgeting, tapi realisasinya nggak seperti budget sebenarnya. Nah, Mimin, aku pengen nanya pendapat Mimin juga nih. Nah, sekarang ini kan banyak ya, maksudnya investasi bodong posisinya. Banyak jatuh korban. Nah, teman-teman aku juga ada yang beberapa kenalan juga teriming-imingin. Nah, kita tahu di sini banyak ada skema Ponzi dan lain sebagainya yang menawarkan keuntungan yang luar biasa dalam sebulan, 20%, 30% dalam sebulan dengan skema top up segala macam lah skemanya posisinya. Nah,
kalau Mimin sendiri mungkin kasih advice kira-kira gimana sih untuk kita mengenalin mana sih ciri-ciri investasi yang bodong ini juga teman-teman sekalian nih, kalau bisa mungkin nggak tertipu lagi, misalnya nggak resmi, nggak tercatat di OJK, terlalu tinggi returnnya, kira-kira Mimin seperti apa untuk bahan Ya, informasi ke kita? Pak, sebenarnya kalau misalkan kita punya literasi keuangan, which is maksudnya kita sudah lulus, ibarat kata lulus S1 lah, S1 aja ya, S1 di bidang apapun itu, yang paling penting ibarat kata ya pertama regulator. Maksudnya apakah instrumen tersebut di regulator? Karena kita di industri keuangan kita ada 3 regulator yang memiliki kunci. Jadi kita harus mengetahui betul apakah instrumen yang akan kita investasikan itu diregulasi atau tidak, ya kan? Ya ada 3. Yang pertama itu Bank Indonesia. Biasanya itu adalah instrumen-instrumen perbankan. Ibarat kata yang diregulasi itu ya bank-bank, ya kayak misalkan deposito, ibarat kata obligasi, atau misalkan itu pokoknya ada hubungannya dengan bank. Terus yang kedua itu ada di OJK. OJK banyak sekali, ya kan? OJK itu sangat banyak. Ibarat kata dia ada menaungi industri keuangan yang namanya peer-to-peer lending. Dia menaungi industri keuangan yang namanya ICF, SCF, dan itu. Terus ada juga kontrak investasi kolektif seperti reksadana dan kawan-kawan. Terus ada juga dia menaungi, aduh saya lupa namanya. Pokoknya itu, ya kan? Terus juga seingat saya OJK dengan dengan pas BEI, ya kan, itu juga meregulasi perusahaan yang listing di bursa. Ya. Itu terus bentar, ada yang penting tapi saya lupa nih. Bentar ya, oke lanjut dulu. Terus ada Bapepti. Bapepti itu meregulasi komoditas-komoditas seperti entah itu emas, ya kan, terus juga forex, investasi derivatif, maksudnya trading derivatif seperti forex, monex dan lain-lain. Terus juga kripto juga diregulasi di Bapepti. Yang harus kita ketahui paling penting adalah ketika ada mekanisme titip dana, itu kita harus waspada apakah dia diregulasi oleh OJK, ya kan? Bukan, soalnya banyak nih kayak gini yang terkecoh. Maksudnya perusahaannya itu dia regulasinya itu kayak Kominfo, regulasinya itu kayak udah berbentuk PT hukum, ya kan, berbadan hukum, itu ditampilin di bentuk di akta legalitas. Padahal ya orang-orang awam mungkin yang tidak mengetahui itu kayak bakal, oh ini udah diregulasi nih, oh ini udah tercantum di badan hukum. Padahal beda. Ibarat kata ketika ada mekanisme titip dana, itu yang boleh itu yang sudah diregulasi oleh OJK. Ibarat kata kalau mau buat titip dana seperti reksadana. Reksadana kan kontrak investasi kolektif, ya kan? Itu POJK berapa saya lupa. Itu kan ada mekanisme titip dana terus dikelola oleh manajer investasi yang sudah memiliki sertifikasi wakil manajer investasi, baru dia boleh menginvestasikan di berbagai macam instrumen, ya kan? Sedangkan ada orang yang mempunyai perusahaan titip dana tetapi dia dia diregulasi, tapi regulasi Kominfo, kan lucu. Tapi ada yang kayak gitu dan banyak yang tipu juga loh, Mas. Nah, berkata yang kayak gitu-gitu tuh banyak di dunia kayak gini. Maka kita harus benar-benar aware sama pertama ya regulator yang pertama. Nah, itu pokoknya regulator dan pengatur regulasinya itu siapa aja. Pokoknya yang penting itu di dunia industri keuangan ya Bank Indonesia, OJK, dan BEI, dan juga satu lagi ya Bapepti. Kita harus aware sama itu pertama. Terus yang kedua adalah terkait dengan return of interest atau misalkan yield lah. Yield yang paling penting itu ini, Mas, patokan kita semua sebuah instrumen adalah 7 days repo rate. 7 days repo rate itu ya suku bunga Bank Indonesia. Ya. Kita harus kita harus aware paling pertama. Kenapa itu? Karena itu benchmark semua instrumen investasi dan semua kebijakan yang dilakukan oleh industri-industri keuangan, ya kan? Dan ibarat kata itu berkorelasi juga. Pasti mungkin Mas juga jago ya, karena kan Mas di perbankan, pasti ngerti maksudnya terkait dengan 7 days repo rate. Maksudnya itu adalah benchmark utama dari semua instrumen investasi apapun. Berkata misalkan saat ini adalah instrumen di ibarat kata instrumen low risk 7 days repo rate atau suku bunga acuan atau sertifikat Bank Indonesia itu asumsi misalnya 3,5%, ya kan? Ya 3,5%.
berarti itu low risk, ya kan? Jadi ketika udah 2 kali di atas itu, apalagi 3 kali di atas itu, atau 4 kali, 5 kali di atas itu, which is maksudnya misalkan 7 days report 3,25, terus misalkan ada yang 3 kali lipat ya, misalkan 10%, itu udah dari sudut pandang saya ngeliatnya saya harus wanti-wanti nih. Wah, ini pasti resikonya itu juga ya bisa medium atau sampai high, ya kan? Jadi ketika saya mau menaruh duit, ya saya biasanya mau benchmark dulu ke BI. Apakah resikonya itu sebanding dengan perbedaan selisih yield risk premium yang ada, ya kan? Misalkan dari suku bunga itu 3,5 dengan misalkan 7, ya kan, misalkan saya waktu itu sempat punya apartemen dan saya hitung yield-nya itu adalah 7. Ya, apartemen itu ada punya fisiknya, terus bisa menghasilkan cash flow, terus dikurangi dengan biaya IPL dan lain-lain, biaya beban-beban lainnya itu, oh sepertinya lumayan nih, ya kan? Itu low risk, maksudnya dari sebenarnya saya walaupun bisa ada selisih capital gain atau capital loss ketika saya jual, tapi ya nggak masalah, saya ada asetnya real, ya kan? Oh 2 kali lipat, ya lumayan lah saya investasi di situ. Itu loh, dari sebenarnya saya apartemen ya low to medium lah, ya kan, tergantung lokasi. Nah, terus ya ketika ada yang udah di atas 10%, ibaratnya seperti yang saya investasi juga kan di peer-to-peer lending, saya investasi di saham, saya di kripto juga ada posisi, terus saya juga di instrumen derivatif, saya menggunakan Saxo Bank juga di yang aneh-aneh lah. Ini tadi kalau yang Saxo Bank ini, itu saya harus sudah siap. Saya sudah harus siap dengan resiko yang akan saya terima. Berarti ketika saya investasi di atas 10%, ya saya harus terima resikonya. Bisa aja ya kapital saya itu hilang 10%, atau bisa aja kapital saya bahkan ada yang minus 50%, kayak gitu. Ibarat kata saya mau cerita sebuah pengalaman saya yang dari franchise lah ya, paling enak. Itu franchise itu saya mengasumsikan yield itu kalau dari proposal itu too good to be true ya. Too good to be true, which is yield itu bisa 40 sampai 100%. Tetapi pada kenyataannya, pada saat saya investasi di situ, berkata kan 40 sampai 100% itu balik modal 1 tahun sampai 2 tahun, ya kan Mas? Dan 1 tahun sampai 2 tahun. Nah, terus ketika saya merasakan langsung, saya mencoba di usaha sendiri, dan ternyata resikonya itu resiko unsystematic dan resiko sistematiknya itu banyak. Wah, saya jadi kayak, wah ini kayaknya ibarat kata ternyata tidak worth it. Saya terlalu berekspektasi tinggi, realitanya itu menyentuh angka 10 sampai 20% aja itu sebenarnya bisa, tapi rada susah juga. Ibarat kata kayak, oh enggak, dan dengan capeknya, dan dengan ibarat kata semua resiko-resiko kayak yang ya asistematik, misalnya kayak saya lupa yang sistematik, pokoknya yang resiko pegawai, resiko bahan baku, resiko ini, resiko itu, dan resiko bermasalah dengan pihak manajemen, resiko dengan bermasalah dengan franchisor. Ibarat kata saya ngerasa, oh 10% atau 20% itu kan nggak worth it deh, ya kan? Akhirnya saya ngerasa setelah saya gagal itu, oh kayaknya saya mencoba instrumen yang saya harus dengan pengalaman saya merasa kayak ya udahlah, saya udah siap dengan resiko karena saya mungkin punya selera resiko yang cukup tinggi, dengan profil resiko saya yang cukup agresif. Saya merasa oh 10 sampai 20% itu menarik nih, ya kan? Ibarat kata saya dibanding saham yang saya sudah melakukan pengalaman di saham itu kurang lebih ya 3 tahun ya Mas. Saya ngerasa kayak IHSG nggak kemana-mana. Padahal kan benchmark itu adalah IHSG kan. IHSG benchmark, IHSG cuma segitu-segitu dari saya 2018. IHSG bergerak di situ aja. Berkata kayaknya kurang menarik nih IHSG, ya kan? Bisa ada opportunity di saham luar negeri itu jauh lebih menarik, dan juga ada opportunity peer-to-peer lending nih. Saya ngerasa peer-to-peer lending sebenarnya menarik karena kenapa? Peer-to-peer lending kita itu baru awal itu tahun 2016 Mas, ya kan? Sedangkan di Cina, di Amerika, di negara maju lain udah mulai 2006. Which is mereka bubble, emang ada bubble di China itu udah terjadi bubble tahun 2017-2016, dan sudah pada IPO lah yang top peer-to-peer lending. Di Indonesia itu masih 5 tahun. Ya kan, ibarat kata pertumbuhannya itu masih pesat untuk mencapai orang-orang yang lainnya dan orang-orang underbank dengan apa itu namanya rate itu yang cukup menarik, dan ini adalah negara berkembang yang bakal pesat banget. Saya cukup optimis dengan industri peer-to-peer ini karena dia udah 5 tahun dan sudah melewati kunci utama, ya kata 3 tahun pertama di industri keuangan. Ketika sudah
mengalami 3 tahun pertama biasanya banyak nih oknum-oknum yang main, banyak regulator juga masih belum terlalu aktif, karena belum apa tuh namanya yang di bawah-bawah grassroots itu masih ini belum ketahuan lah. Biasanya 3 tahun itu udah mulai buka tuh, ya kan? 3 tahun udah berhasil survive. 5 tahun, 4-5 tahun itu menarik sih sebenarnya kalau masuk di industri peer-to-peer lending itu dari sudut pandang saya. Dengan maksudnya kita harus pinter-pinter nyari juga. Dan saat ini banyak sih yang TKB 90-100% dan kita kuncinya juga harus punya teman yang kalau bisa punya teman yang kerja di peer-to-peer lending, kita bisa tahu lah info-info yang juga ada di luaran kayak gitu sih Mas. Oke. Intinya kayak gitu. Mungkin dua itu kunci yieldnya benchmark dengan BI, call saya dan ya itu regulator penting banget kayak gitu Mas Tommy. Thank you banget Mimin. Jadi Smartcast udah dengar ya penjelasan dari Mimin ya. Yang paling penting kita perhatiin tadi dua hal tuh, regulator sama ROI-nya itu masuk di akal nggak kalau kita bandingin dengan rate itu masuk akal nggak. Dan juga tadi Mimin udah jelasin panjang lebar juga beberapa instrumen investasi, peer-to-peer lending, saham dan sebagainya. Mungkin teman-teman Smartcast yang belum paham bisa lihat vlog saya yang sebelumnya yang bahas terkait peer-to-peer lending, saham dan sebagainya. Nah, nextnya aku juga pengen nanya nih pendapat Mimin nih. Kan aku banyak sharing-sharing sama teman-teman aku karena kan ya tadi banyak orang yang mungkin berpendidikan tapi mungkin literasi keuangannya nggak terlalu kuat karena salah satu yang banyak aku temuin nih even juga teman-teman aku nih yang mungkin kerja penghasilan mungkin gede tapi istilah orang sekarang tuh habis bulan habis gaji mereka menerapkan prinsip YOLO gitu kan, you only live once gitu kan. Aku kenal beberapa teman-teman aku yang mungkin penghasilannya udah 2 digit, udah di atas 10 juta, di atas UMR lah, belasan juta seperti itu, tapi tidak bisa padahal belum berkeluarga dan juga membantu orang tua, bukan sandwich generation ya, tapi uang habis untuk konsumtif gitu. Terus ngobrol-ngobrol, terus aku kasih advice, terus masih berpendapat ya ngapain nabung-nabung hidup cuma sekali, yo gitu. Kira-kira pendapatnya Mimin gimana itu terkait yang seperti itu? Ya karena saya bukan orang tuanya dia dan saya bukan teman dekatnya dia atau apapun itu, ya hidup itu adalah pilihan ya nggak sih Mas? Ya kan maksudnya yang pertama hidup itu adalah pilihan dan ya apa yang ingin kalian lakukan dan apa yang ingin kalian capai di masa depan itu ya based on keputusan finansial kalian itu kan. Dan kalau saya ibarat kata ketika kita punya tujuan, ibarat kata ketika kita ingin mencapai sesuatu, kita ingin memiliki sesuatu, ibarat kata misalkan asumsi saya ingin lebih baik, maksudnya memiliki kondisi finansial atau kondisi wealth, maksudnya dari sisi net worth kita lebih tinggi dibandingkan orang tua saya, berarti saya harus punya ini. Ibarat kata benchmark awal utama ya pasti kita harus lebih baik dari orang tua kita, ya kan? Ibarat kata benchmark pertama kita harus lebih baik orang tua kita. Misalkan orang tua kita punya ini, ya kita harus lebih baik dari itu. Gimana caranya? Ya ketika kita punya kita apa yang ingin kita capai, ya harusnya ya kita strive to our goals, ya nggak sih Mas? Gimana cara strive to our goals? Ya dengan membuat perencanaan dan implementasi, ya nggak sih? Ya ketika tipikal orang YOLO itu ya mereka akan sadar biasanya mereka akan sadar ya ketika mereka punya punya masalah keuangan atau misalkan apapun itu. Berkata orang seperti itu ya it's your decision, it's your life. Ketika itu bukan teman dekat saya tidak bisa berkata apa-apa, tapi ketika dia adalah teman saya dan dia ada di circle saya berusaha untuk membantu mereka untuk maksudnya saya menceritakan ya maksudnya latar belakang kenapa kita harus mencapai tujuan keuangan kita ya karena ya kayak saya punya benchmark, saya harus lebih baik dari orang tua saya harus lebih baik, maksudnya mencapai lebih memiliki itu, ya lebih maksudnya ya secara normatif ya lebih baik dari orang tua kita punya ini itu ya gimana caranya ya kita berusaha, kita bekerja, kita mencari kalau misalkan bekerja itu tidak penghasilan tidak terlalu banyak ya kita cari penghasilan tambahan ya kan, apalagi di dunia internet sekarang semua udah bisa jadi duit ibarat kata seperti itu Mas Tommy. Mungkin itu aja sih. Biasa. Thank you Mimin. Jadi itu ya smart price ya. Aku setuju juga sama Mimin. Itu ada yang menarik. Mimin bilang tuh stuck kita dengan tujuan keuangan kita di depan apa, objektif kita. Dan tadi ada yang menarik sebenarnya. Ada satu statement yang menarik. Kita kalau bisa mungkin ya kita achieve apa yang orang tua kita punya, kita bahkan dapatnya lebih gitu. Mungkin itu salah satu tujuan keuangan yang bisa mungkin teman-teman bisa
jadikan tujuan juga gitu loh. Selain ini, oh kalau misalnya belum menikah, saya punya tujuan ini untuk menikah di umur sekian, kita planning gitu kan. Kemudian untuk punya rumah, mungkin salah satu itu cocok juga menurut saya, itu bagus juga. Orang tua kita punya achievement sekian, ya kita harus lebih gitu loh. Dan kita pasti satu lagi mungkin tambahan, kita pengen uh, punya istilahnya legacy lah untuk keturunan kita nanti. Betul, setuju sekali. Jadi kita perlu membentuk legacy gitu. Jadi jangan cuma kita hidup. Mungkin teman-teman yang yoga itu yang banyak, yang teman aku juga gitu. Mungkin perlu dipikirin juga gitu. Kalau kita hidup seperti itu terus sampai kita meninggal, kita nggak punya apa-apa posisinya. Kita nggak punya legacy juga untuk anak-anak kita. Kasian juga mungkin anak-anak kita itu nanti yang seperti itu, yang yoga itu mungkin bisa jadi sandwich generation dan seterusnya gitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Oke. Betul sekali Mas Tommy. Mungkin saya juga sedikit menambahkan ya. Ibarat kata seperti ini, saya melihat ada beberapa lingkungan di keluarga saya, ibarat kata maksudnya di lingkungan di pertemanan saya, di sahabat saya itu, saya melihat, ya kan, ini hidupnya, maksudnya dari turun temurun kok, maksudnya bisa jadi lebih baik, bisa jadi lebih baik, bisa jadi lebih baik, ya kan? Ya pasti yang utama adalah ya jadi pengusaha, ya kan? Yang pertama, ibarat kata ketika kita tidak punya, bener yang kata legacy, kunci adalah legacy. Ibarat kata saya melihat di ibarat circle saya langsung, wah dia enak ya ketika orang tuanya itu punya bisnis yang alhamdulillah sukses, yang dibangun oleh secara turun temurun, ya kan, itu dengan anak-anaknya itu yang diberikan pendidikan yang baik, pendidikan baik yang bisa apa sih namanya, bisa dipercaya, bisa punya pengalaman juga, akhirnya dia menjadi posisi mengelola perusahaan yang lama sudah dibangun. Dengan ketika ada legacy itu, ya kita belajar capek-capek dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan kuliah S2, itu ya kita untuk membangun sesuatu hal ya biar jadi lebih baik yang bisa diturunkan ke anak kita. Berkata ntar keluarga tujuh turunan kita ke belakang bakal kayak gini. Berkata saya merasa kayak jujur ya, orang tua saya kan maksudnya sama-sama dulu pegawai. Ya kan, padahal nenek saya itu adalah pengusaha. Bahkan ibarat kata nenek saya itu lebih punya aset yang lebih banyak dibanding dengan orang tua saya yang pegawai, ya kan. Berarti saya merasa kayak, lah berarti ini adalah downgrade dong, ya kan. Harusnya ibarat kata saya nggak mau ibarat kata keturunan saya itu tidak lebih baik dibanding saya. Itu sih kunci. Ibarat kata saya pengen kayak penyentar kelak kalau misalkan ya saya berusaha dan misalkan ada doa, maksudnya semesta mendukung, ya kan. Ya saya ingin, maksudnya saya kerja keras itu ya untuk sebuah legacy yang akan saya turunkan ke generasi saya ke belakang. Intinya sih itu, Mas. Setuju. Karena jujur ya orang tua saya maksudnya adalah pegawai, tapi nenek saya itu pengusaha. Nenek saya lebih punya wealth yang lebih tinggi dibanding orang tua saya. Jadi sebenarnya karena saya merasa tersentil. Saya juga melihat keluarga circle saya ada yang punya legacy enak kayak gitu, Mas. Tapi kalau ini kayak standarnya ntar masuk apa itu namanya, ibarat kata terjebak dengan trap lah, ya kan, trap atau misalnya retres atau apa, ya pegawai, terus ntar anaknya udah sekolah capek-capek jadi pegawai, terus untuk iniin orang, membuat orang lain lebih kaya, ibarat kayak gitu sih intinya, Mas. Intinya kayak gitu. Kayak gitu, Mas Tommy. Thank you banget Mimin. Ini teman-teman Smartcast nih menarik banget nih diskusi kita sama Mimin. Banyak banget sebenarnya hal yang bisa kita pelajarin di hari ini, di sharing kita ini sebenarnya. Jadi memang literasi keuangan mungkin kalau saya bisa simpulkan, mungkin kalau kalimat penutup nanti mungkin Mimin kasih kalimat penutup juga. Mungkin teman-teman perlu lihat gitu, literasi keuangan itu seberapa penting sih bagi hidup kita gitu. Karena kan kita hidup itu punya tujuan yang pengen kita capai. Kita pengen punya legacy, pengen punya kehidupan yang lebih baik, pengen berguna bagi masyarakat dan seterusnya gitu. Jadi gimana kita bisa capai itu? Ya kita perlu perencanaan. Kita perlu memahami literasi keuangan. Jadi kita perlu hidup kita lebih baik, kita harus melakukan step by step-nya apa yang harus kita lakukan. Semua kita rencanain. Nah, itu juga penting. Jadi jangan sampai pada suatu saat kan waktu di keuangan itu kita mengenal waktu itu salah satu hal yang berharga karena kita ada konsep compounding seperti itu, compounding interest, dan jangan sampai kita menghabiskan waktu kita sampai tua nanti kita baru menyesal teman-teman. Jadi sedari muda lah kita mulai cerdas terhadap literasi keuangan, kita mulai paham, kita istilahnya
tidak terjebak dengan hal-hal yang nggak benar, pinjol dan lain-lain sebagainya gitu. Kita fokus, kita benahin, insya Allah apapun hidup kita. Tadi Mimin juga cerita, bukan orang tuanya pegawai, tapi neneknya pengusaha. Tapi Mimin sekarang bisa merintis, bisa berusaha gitu. Jadi jangan, satu lagi teman-teman, banyak teman-teman tuh yang selalu bilang, oh si A enak karena mungkin privilege dan seterusnya. Saya juga pribadi bukan dari keluarga yang kaya raya. Kita membangun juga dari nol posisinya teman-teman. Jadi semua hal itu yang penting kita mau berusaha, dan tadi juga benar kata Mimin, dengan doa dan izin semesta, izin Tuhan, kalau kita berusaha, mudah-mudahan pasti ada jalan, kita bisa sukses bersama-sama, kita bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Tujuan YouTube ini juga sama, kita sama-sama memberikan literasi keuangan kepada orang banyak gitu loh, supaya orang-orang itu bisa hidup lebih baik gitu. Banyak banget teman-teman sekarang yang masih terjebak sedih, kita melihat terjebak pinjol, terjebak KTA, dikejar-kejar debt collector, hidup hanya berlari dari debt collector dan sebagainya. Nggak tenangnya hidup gitu loh, yang harusnya kita bisa hindari gitu teman-teman. Mungkin itu kalimat penutup dari saya. Kalau dari Mimin mungkin kalimat penutup mungkin kepada smart guys kalian supaya lebih paham literasi keuangan. Silakan Mimin. Yang paling ingin saya sampaikan itu ini sih Mas. Maksudnya ketika kita memulai sesuatu, ya baiknya itu bener-bener inti. Maksudnya entah ya saya ngerasa itu adalah apa, atau maksudnya apakah ini benar atau enggak. Ketika kita mulai sesuatu itu, kita mulai harus maksudnya dengan kayak dengan tujuan yang baik, ya kan? Jangan tujuan cuma cuan. Karena saya udah ngerasain ketika saya berpikir tujuan cuan, boncos Mas, boncos. Tapi ketika tujuan saya mencoba untuk bermanfaat untuk orang lain, ya alhamdulillah kayak jalannya itu lancar Mas. Ketika saya ini bener-bener kayak apakah ini maksudnya namanya ketika kita mencoba bertujuan ibarat kata bermanfaat untuk orang lain, ibarat kata saya waktu itu saya menulis ibarat kata pengalaman saya maksudnya yang di dunia franchise, padahal itu bisa saya duitin loh Mas. Itu bisa saya duitin, saya nulis sedetail saya pengalaman itu, lalu itu bisa saya jual ibarat kata jual kelas atau misalkan apa, tapi saya udah biarin aja biar orang lain itu dapat insight dan tidak mengalami hal yang sama seperti saya. Tujuan saya pada saat itu ya semoga saya bermanfaat deh, siapa tahu ntar semesta mendukung. Saya di satu sisi saya berdoa juga ya alhamdulillah maksudnya dengan, dan juga yang kedua adalah pertama bertujuan bermanfaat untuk orang lain, dan yang kedua konsisten sih, udah konsisten itu. Nah kadang konsisten itu yang rada susah dijaga Mas, gitu sih. Itu yang paling kunci. Misalkan apapun yang ingin kalian buat, ya misalkan kalian mau buat bisnis, kalian ingin bekerja, ya kan mungkin Mas Tommy juga bekerja kan, ini bener-bener hebat sekali lah. Maksudnya di usia muda sudah menjadi vice president, ya kan? Hebat ini Mas Tommy. Ya pasti tujuannya ya baik dia, dan dia bener-bener saya melihat kayak ya ini orang yang pekerja keras lah, ya kan? Ya privilege mungkin ada, setiap orang pasti punya privilege, ya kan? Tapi dengan ibarat kata di dunia pendidikannya saya melihat, IPK-nya 3,74, IPK S2-nya 4, ya kan? Ini adalah orang yang serius, maksudnya ketika melakukan sesuatu, dan di dunia kerja juga karirnya ya alhamdulillah sesuai juga. Pasti tujuannya Mas Opi itu maksudnya tipe orang yang bekerja keras, dan ketika memiliki tujuan ya dicapai, kayak gitu sih Mas intinya. Dua itu yang ingin saya sampaikan. Maksudnya semua ketika kita ini baik ya insya Allah akan baik. Maksudnya tidak serta merta untuk tujuan keuangan ya. Mungkin tadi literasi keuangan ya udah sedikit saya sampaikan di tadi Mas. Kayak gitu sih yang ingin paling saya highlight, itu sih dua. Thank you Mas Tommy. Oke, sudah thank you banget Mimin. Itu penting ya teman-teman ya, tadi disampaikan jangan cuma ngejar cuan, kita juga harus bermanfaat bagi orang banyak. Jadi mungkin ini akhir dari bincang-bincang kita, diskusi kita Mimin dengan overhead keuangan. Kalau para smart guys sekalian masih pengen ada topik yang kira-kira menarik, pengen kita bahas dengan overhead keuangan, mungkin bisa komen di bawah video ini nanti mungkin kapan kalau misalnya Mimin ada waktu kita bisa arrange lagi untuk diskusi posisinya. Kemudian jangan lupa juga untuk like dan subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian kalau memang ini bermanfaat. Dan semoga memang video ini tadi seperti yang juga Mimin udah sampaikan, semoga bermanfaat. Yang penting kita juga nggak cuma nyari cuan. Jadi channel saya ini juga sebenarnya juga belum bermonetis, tapi tujuan saya itu sebenarnya yang paling penting, salah satu tujuan saya itu memberi literasi keuangan teman-teman. Jadi sebanyak mungkin channel-channel ini, nggak cuma channel saya, channel siapapun,
kalau bisa memberikan literasi keuangan kepada teman-teman semua, semakin banyak kakak ramai yang paham, itu akan semakin baik. Saya juga senang kalau kehidupan semua orang itu bisa terbantu, bisa hidup lebih baik. Mungkin itu aja penutup. See you in the next talk. Thank you. Jangan lupa juga untuk follow IG-nya Overhear Keuangan, teman-teman. Nanti saya akan taruh di deskripsinya di bawah. Thank you semuanya. See you in the next talk. Bye-bye. Iya.